Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia dari kelas PAI 2A Institut Agama Islam Cipasung akan menyampaikan materi dengan judul Pembaharuan Islam. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan pembaharuan Islam? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pembaharuan dalam Islam dikenal dengan istilah tajdid, di mana istilah ini muncul setelah adanya gerakan Islam sebagai kontak yang terjadi antara Islam yang dianggap mundur dan Barat yang dianggap maju. Atau pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaruan Islam menurut Harun Nasution dibagi ke dalam 3 abad. Yang pertama abad klasik, yaitu kemajuan umat Islam. Yang kedua abad pertengahan, yaitu kemunduran dunia Islam. Dan yang ketiga abad modern, yaitu abad kebangkitan umat Islam. Tokoh-tokoh pembaharu Islam di India. Yang pertama ialah Syah Waliullah. Ide pemikirannya ialah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing seperti Persia dan Urdu, tujuannya agar memudahkan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Sayyid Ahmad Khan. Ide pemikirannya, hukum alam dengan firman Allah adalah sejalan. Sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Umat Islam harus menumbuhkan sikap semangat berpikir. Pendidikan sebagai cara efektif untuk mengatasi keterbelakangan. Yang ketiga ialah Muhammad Iqbal. Ide pemikirannya, pembaruan syariat Islam di India. Ijtihad adalah satu-satunya sumber untuk mengembangkan hukum Islam. Pengalihan kewenangan kepada ijtihad kolektif atau ijma dari ijtihad individu. Tokoh pembaharuan Mesir. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir di Kawala Yunani pada tahun 1675. Ide pemikirannya yang pertama memprioritaskan bidang militer, kemudian bidang ekonomi. Karena beliau berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Yang kedua, mendirikan sekolah modern. Kemudian Rifa'ah Baidawi Al-Tahtawi yang lahir di Tahta pada tahun 1801 Masehi. Ide pemikirannya ialah kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi dengan syariat, dan syariat tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan modern serta pendidikan yang bersifat universal, dan umat Islam harus bersifat dinamis. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Ide pemikirannya, ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam untuk menafsirkan kembali ajaran Islam. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Pembaruan Islam di Indonesia. Pada awal abad ke-20, ide-ide pembaharuan terlihat telah turut mewarnai arus pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Memiliki sebagian besar tokoh-tokoh yang dimana dapat diasumsikan sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide dari luar karena mereka pernah menimba ilmu di Mekah dan media korespondensi. Di antaranya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Sukarti, dan Zamzam. Hikmah yang dapat diambil dari adanya gerakan pembaruan Islam. Yang pertama yaitu memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama masyarakat muslim di dunia. Yang kedua yaitu memiliki sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ketiga, menunjukkan upaya yang bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membiasakan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.